Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Ibu, Guru Pengampu Ekonomi SMA Integral Hidayatullah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Walaupun kita tidak bisa belajar tatap muka, tetapi insya Allah Ibu tetap akan memberikan materi walaupun dengan cara daring. Baik, masih seperti pertemuan kemarin, kita masih membahas tentang pendapatan nasional ya. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas 3 indikator, yaitu tentang pengertian pendapatan nasional, tentang komponen pendapatan nasional, dan mengidentifikasi manfaat perhitungan pendapatan nasional. Untuk kompetensi dasar tetap ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 2 indikator lagi, tetapi menghitung kita ya. Kita hari ini mencoba untuk menghitung, yaitu indikator yang keempat, menyebutkan metode perhitungan pendapatan nasional. Nanti beserta Ibu akan memberikan bagaimana cara menghitung. Dan yang kelima adalah menjelaskan pengertian pendapatan per kapita. Nanti juga akan Ibu jelaskan tentang hal tersebut. Nah, untuk minggu kemarin masih ingat pengertian dari pendapatan nasional? Ya, pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu ya. Komponen-komponen pendapatan nasional, Ibu yakin kalian sudah menghafal ya. Untuk minggu ini Ibu akan mencoba bertanya pada kalian atau ujian lisan tentang komponen pendapatan nasional ya. Nanti Ibu akan memberitahu bagaimana caranya. Komponen pendapatan nasional ya, ini harus sudah hafal. Selanjutnya kemarin kita membahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Apa sih metode perhitungan pendapatan nasional dan ada berapa perhitungan pendapatan nasional? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas bab tersebut, marilah kita sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3. Itu yang pertama adalah metode produksi. Metode produksi itu pendapatan nasional menurut metode produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Y. Y itu apa? Y adalah produk nasional atau produk domestik bruto ya. Y itu pendapatannya ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu P, ingat P adalah harga barang dari unit ke-1. P ya, P itu harga, price ya, price atau harga. Nah, Q apa? Q adalah jumlah barangnya. Q quantity ya, Q adalah jumlah barang, P itu adalah harga. Nah, jadi apabila nanti ada soal disuruh menghitung pendapatan nasional dengan cara metode produksi, berarti rumusnya adalah yang ini. Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 sampai seterusnya, barang dan harganya ada berapa di soal tersebut ya. Nah, yang kedua yaitu metode pengeluaran. Komponen pembentuk pendapatan nasional tersebut menurut pendekatan pengeluaran dapat dicerminkan dalam rumus sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Apa itu Y? Y adalah pendapatan nasional.
Y pendapatan nasional. Kenapa? Karena kita menghitung tentang pendapatan nasional. C adalah pengeluaran konsumsi. Ya, C itu konsumsi, pengeluaran konsumsi. I adalah investasi, pengeluaran investasi rumah tangga. Yang G adalah pengeluaran pemerintah atau government. G itu government. X itu adalah ekspor, ya, dan M adalah impor. Nanti akan kita bahas bagaimana cara menghitungnya di belakang, ya. Yang kedua, ingat metode yang kedua adalah metode pengeluaran. Nah, biasanya Ibu singkat rumus metode pengeluaran ini dengan sebutan CIK-SM, ya, CIK-SM. Jadi pengeluaran, ingat pengeluaran ini pasti ada ekspor dan impor. Jadi diingat-ingat saja kalau metode pengeluaran itu adalah pasti ada ekspor dan impornya. Biasanya disingkat dengan CIK-SM, ya, diingat-ingat tuh. Untuk metode yang ketiga adalah metode pendapatan atau penerimaan. Pendapatan nasional adalah hasil penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima para pemilik faktor produksi di dalam suatu negara selama periode tertentu. Pendapatan nasional menurut metode penerimaan atau pendapatan merupakan penjumlahan dari sewa, upah, bunga modal, dan laba yang diterima masyarakat pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Komponen-komponen pembentuk pendapatan nasional menurut metode pendapatan terdiri dari 4 komponen, yaitu sewa atau rent, ya, upah atau wage, upah itu gaji. Yang selanjutnya adalah modal, interest, dan yang keempat laba atau profit, ya. Nah, ini nanti Ibu akan jelaskan tentang rumusnya. Nih, dilihat semuanya. Ini adalah ringkasan dari 3 metode perhitungan tadi. Tadi ingat metode produksi, ya, itu adalah P dikali Q, atau tadi yang pertama adalah Q1 kali P1, sama, ya. P1 kali Q1 dengan Q1 kali P1 itu sama. Itu untuk pendekatan produksi. Nah, yang kedua adalah pendapatan. Pendapatan tadi sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba, atau bahasa Inggrisnya atau rumusnya itu biar enak disingkat dengan RWIP. Apa? RWIP, ya. Pendekatan pendapatan disingkat rumusnya dengan sebutan RWIP. RWIG. Rent, wage, interest, dan profit, ya. Sewa, upah, bunga, dan laba ditambah semuanya. Selanjutnya ketiga adalah pendekatan pengeluaran, ya, jumlah seluruh pengeluaran dari sektor perekonomian. Kemarin tadi sudah Ibu sebutkan bahwasanya rumusnya adalah CIK-SM, yang pengeluaran, ya, pendekatan pengeluaran pasti ada ekspor dan impor. Baik, ini adalah contoh soal. Contoh, di negara RF pada tahun 2018 diperoleh informasi sebagai berikut. Ya, anggaran pemerintah, pendapatan bunga bersih, total seluruh gaji, tingkat konsumsi, pendapatan sewa, investasi swasta, laba perusahaan, dan ekspor bersih. Nah, berarti kalau ekspor bersih ini sudah dikurangi dengan impor. Pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung berdasarkan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Berdasarkan data tersebut, nilai pendapatan nasional negara RF adalah, nanti kalian pilih yang mana kira-kira, ya. Oke, nanti kalian kerjakan sendiri ya. Nah, untuk pembahasannya, ya, sebelum nanti ke pembahasan, kalian coba dulu nanti. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu. Untuk produksi, ya,
Ibu tidak akan jelaskan. Tetapi untuk yang pendekatan pendapatan, nih dilihat. Apa tadi rumusnya? Yaitu sewa ditambah gaji ditambah bunga ditambah laba. Di sini tadi sewanya ada berapa? Sewanya berapa tadi? Sewanya ada berapa tadi? Ya, 750 triliun. Silakan ditulis di sini. 750 triliun. Gajinya berapa? 5.670. Bunganya 600 triliun dan labanya adalah 2.200. Nanti dilihat di soal tadi. Ya. Jadi, semuanya apabila ditambah menurut pendekatan pendapatan yaitu 9.220 triliun. Ini adalah pendekatan pendapatan. Selanjutnya pendekatan pengeluaran. Rumusnya adalah konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah dan ditambah ekspor bersih. Kenapa kok ekspor? Tadi X dikurangi M. Kenapa kok hanya satu? Karena di sini sudah ditulis ekspor bersih. Berarti sudah dikurangi dengan impor. Ya, konsumsinya di soal adalah 6.000. Investasinya 1.570. Pengeluaran pemerintah atau government itu 1.800 dan ekspornya adalah 150. Jadi apabila ditambahkan ya menjadi 9.220 ini untuk pendekatan pengeluaran. Ya, nanti akan Ibu kasih kuis setelah pembelajaran ini. Kalian coba untuk mengerjakan menghitung tentang perhitungan pendapatan nasional ya, dalam bentuk pendekatan pendapatan maupun pengeluaran maupun produksi. Baik, selanjutnya materinya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Jadi, rata-rata penduduk tersebut mendapatkan pendapatan berapa? Begitu ya. Ini pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Bagaimana cara menghitungnya? Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan, ini manfaatnya, untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Ya, diingat-ingat, ini adalah manfaat atau tujuan dari pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita juga menunjukkan apakah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil. Berapa besar keberhasilan tersebut dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut. Pendapatan per kapita dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. IPC N GNP N per PN. Apa itu? Nah, IPC itu adalah income per kapita atau pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang ditulis tadi di tahun N, di tahun sekarang. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Ini rumusnya. GNP per P. GNP itu adalah produk nasional bruto atau gross national product di tahun tersebut dibagi population atau jumlah penduduk di tahun tersebut. Ya, kalau yang dihitung Indonesia berarti penduduk Indonesia dibagi jumlah penduduk Indonesia. Oke. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita ada 2, yaitu metode perhitungan nasional, yaitu ada 3. Ada metode pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Nanti dihafalkan rumusnya. Yang kedua materi kita adalah tentang pendapatan per kapita. Oke, baik. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan.
untuk materi kali ini, pertemuan kali ini. Nanti setelah mendengarkan, kalian pahami, dan setelah itu kalian mengerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan di segmen. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu, kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.